Hai, apa kabar semuanya saudara? Selamat datang dalam segmen Kerinduanku. Kami berdoa hari ini sudah menjadi hari yang penuh berkat, penuh mukjizat, hari di mana saudara melihat jalan keluar dari segala permasalahan saudara. Sebelum kita masuk lebih dalam kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berbicaralah melalui hamba-Mu dan berkatilah seluruh jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan kita akan belajar sebuah renungan dengan judul Jalan Keluar. Jalan Keluar. Setiap kita pasti menghadapi masalah, menghadapi tantangan, dan kita pasti berharap agar kiranya Tuhan memberikan kita jalan keluar. Namun sebelum kita masuk lebih dalam, kita perlu melihat apa sih masalah itu menurut sudut pandang dari iman kekristenan. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 mengatakan demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan dirimu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepada kamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Dari ayat ini kita tahu bahwa Tuhan gak pernah memberikan pencobaan melebihi kekuatan kita. Seperti gelas ini, kapasitasnya cuma sampai di sini. Allah gak akan mungkin atau kita gak akan tuang lebih dari kapasitas ini. Karena kita tahu kalau dituang lebih dari ini hanya akan melumpah keluar. Tuhan gak pernah mencobai kita melebihi kekuatan kita. Walaupun kelihatannya hari-hari ini atau kelihatannya saudara menghadapi sesuatu yang lebih hebat dari saudara. Alkitab mengatakan bahwa Allah setia. Dia pasti menolong saudara. Bahkan yang menarik dikatakan pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepada kamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bukan saja jalan keluar, tapi firman Allah mengatakan dalam 2 Korintus 2 ayat yang ke-14, tapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangan. Kristus memberikan jaminan bahwa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita berlebih daripada pemenang. Tuhan sudah menyelesaikannya bagi kita. Oleh karena itu, jika kita mengalami masalah, Tuhan menjanjikan jalan keluar atau menjanjikan jalan kemenangan. Miliki iman dalam setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Miliki iman, Tuhan bukan mau menghancurkan saudara. Justru melalui masalah, Tuhan akan memberkati kehidupan saudara dan saya. Mari sama-sama bagaimana kita bisa memiliki jalan keluar dan jalan kemenangan di dalam Tuhan. Yang pertama, mari kita melihat persoalan secara proporsional. Artinya nggak usah digede-gedein, nggak usah dilebay-lebayin, nggak usah diheboh-hebohin. Kadang-kadang rasa takut atau khawatir yang berlebihan mengakibatkan kita mengalami stres, mengakibatkan kita kehilangan kekuatan, mengakibatkan kita nggak mampu melihat masalah dari sudut pandang yang proporsional. Oleh karena itu, berilah proporsi pada tempatnya. Berilah kesempatan kepada Tuhan, izinkan Tuhan untuk masuk, dan izinkan firman Allah merubah sudut pandang saudara ketika saudara melihat masalah. Dengarkan firman Allah, dengarkan suara Tuhan, dan izinkan Tuhan memproses saudara. Saya selalu bilang, masalah tidak terlalu penting. Yang jauh lebih penting adalah cara saya melihat masalah tersebut. Ada banyak orang hari-hari ini mengalami mungkin duka cita, ditinggal orang yang dikasihi. Tapi seringkali melalui perasaan duka cita, melalui kehilangan dari orang yang dikasihi, justru diri mereka yang terbaik keluar. Bukan berarti rasa sakit itu baik atau kehilangan orang yang kita kasihi, bukan berarti itu hal yang kita doakan, no. Tapi banyak dari kita justru melalui rasa sakit yang terlalu dalam, justru kekuatan kita yang terbesar keluar. Saya banyak ketemu orang yang ketika orang tuanya atau orang yang dikasih dipanggil Tuhan, memang beberapa waktu dia drop down, tapi beberapa waktu kemudian dia menyadari bahwa hidupnya diciptakan bukan untuk gagal, bukan untuk gagal, bukan untuk kalah, bukan untuk gagal. Saya ingat seorang hamba Tuhan, dia seorang atlet namanya Arthur Robert Ice, seorang petenis internasional. Dia memenangkan begitu banyak kejuaraan Wimbledon. Suatu hari karena salah
jarum suntik, Arthur Robert Ashe terkena AIDS, penyakit AIDS, saudara. Saat ditanya oleh jurnalis, Anda selalu disiplin dalam menjaga hidup dan menjaga tubuh Anda. Apakah Anda pernah bertanya-tanya kepada Tuhan, mengapa saya terkena AIDS? Jadi dia selalu jaga hidupnya, tapi satu hari karena kesalahan satu saudara dia kena AIDS. Saya suka banget jawabannya. Di dunia ini ada 50 juta anak yang ingin bermain tenis. Di antaranya 5 juta orang yang bisa belajar tenis. 500.000 orang belajar menjadi pemain tenis profesional. 50.000 orang datang ke arena untuk bertanding. 500 atau 5.000 orang mencapai turnamen Grand Slam. 50 orang sampai ke Wimbledon. 4 orang di semifinal, 2 orang berlaga di final. Dan kenapa hanya saya yang mengangkat trofi di Wimbledon? Ketika saya menang, saya nggak pernah bertanya kepada Tuhan, mengapa saya? Jadi ketika hari saya mengalami kesakitan, bukankah sepantasnya saya nggak bertanya juga kepada Tuhan, kenapa saya? Banyak dari kita kalau punya berkat, kita pikir kita layak. Tapi kalau mengalami masalah, kita pikir, kok saya diginiin sih? Mari miliki iman bahwa Tuhan bukan saja bekerja di tengah masalah, tapi kita harus punya iman bahwa masalah ini akan memberkati hidup saudara dan saya. Yang kedua adalah mempunyai pengharapan. Sesungguhnya setiap kita diberikan karunia, kemampuan, serta kesempatan untuk memiliki kehidupan yang baik. Kata kuncinya adalah impian serta harapan. Ada peribahasa yang terkenal, we grow great by dreams. All big men are dreamers. Kita bertumbuh besar oleh karena mimpi-mimpi kita. Dan semua orang bernama besar adalah para pemimpi. Bahkan seorang pianis terkenal bernama Arthur Robinson berkata, "Take me to a church that will challenge me to attempt the impossible." Aku yang berada dalam sebuah gereja yang men-challenge saya untuk mencapai hal-hal yang mustahil. Salah satu landasan atau pilar bagi anak Tuhan adalah hope. Orang dunia menerjemahkannya harapan, tapi kita menerjemahkannya adalah iman. Kita beriman bahwa di dalam Kristus Yesus Tuhan Dia memberikan pengharapan yang besar. Hari ini berangkat ke kantor dengan iman bahwa Tuhan telah merancangkan hari depan yang indah bagi saudara. Roma 4:18 mengatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa Ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita memiliki jalan keluar atau jalan kemenangan. Yang ketiga adalah mengendalikan rasa takut dan rasa khawatir kita. Rasa takut datang dalam berbagai macam bentuk. Bisa takut gagal, takut ditolak, takut dibanding-bandingin, takut kecewa. Dan orang-orang yang pernah dipakai Tuhan bukan orang-orang yang gak pernah takut. Mereka pernah takut, tapi mereka mampu mengalahkan rasa takut mereka. Mereka mampu mengendalikan rasa takut mereka, dan rasa takut mereka tidak mereka biarkan menghalangi mimpi yang Tuhan persiapkan. Kalau sudah lihat di Alkitab, orang-orang yang dipakai Tuhan seringkali orang-orang yang terlalu banyak kelemahan, tapi Tuhan tetap memakai. Lihat Daud, saudara tahu bahwa Daud banyak kesalahannya. Lihat Marta yang terlalu gampang cemas. Saudara lihat Thomas yang tidak gampang percaya. Saudara melihat Sarah yang gak sabar menanti Tuhan. Musa gagap, Zakheus bahkan terlalu pendek, Abraham terlalu tua. Saya bisa memberikan terlalu banyak list. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 mengatakan demikian, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. The more afraid I feel, the more God's want to supply His strength. Doing it afraid is much better than not doing it at all. Sederhananya bahwa semakin kita takut, justru semakin Tuhan mau mencurahkan kekuatannya kepada kita. Rasa takut akan gagal mengakibatkan kita tidak berbuat apa-apa. Tapi lebih baik lakukan, coba. Karena gagal sementara, tapi menyerah selama-lamanya. Oleh karena itu saya berdoa, mukjizat tumbuh subur dalam atmosfer keberanian, bukan rasa takut. Bagikan kabar baik ini, dan have a nice day, have a blessed day, enjoy your life, berjalan sama dengan Tuhan,
Tuhan akan melihat dan Tuhan akan memberikan kekuatan kepada saudara. Tulis kolom komentar di bawah. Katakan, aku orang yang berani di dalam Tuhan. Katakan, Tuhanlah kekuatanku. Katakan, Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya kepadaku. Mari sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Kami bawa hidup kami. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu.